C. Dan kita di sini masih di Kongko bareng dan sekarang kita udah kedatangan tamu dari Warok. Warok. Warok tanggal 23 Maret tahun 2000. Tahun 2000? Iya. Oh, oke. Udah. Gitu dong. Lambaikan kamera. Kalau boleh tahu, ini sekalian dong bang, genrenya, terus influence-nya lo dari mana gitu? Siapa nih dulu deh? Dulu aja. Apa? Kalau garis besarnya sih crossover. Crossover. Terus apa sih ya? Apa? Anak-anak tongkrongan pengen main buat band terus ya skill pas-pasan ya jadinya gitulah gitu maksudnya. Yang pengen penting kelihatan pas-pasan aja segitu ya. Iya, biar kelihatan metal lah. Headbanger. Kenapa crossover? Ya karena keterbatasan itu lah mungkin. Bukan karena keterbatasan sih, cuman kan lebih lepas aja, lebih bebas aja lah. Kalau crossover tuh apa aja bisa masuk lah. Ya kayak apa ya? Kayak ini aja bisa masih dibilang crossover apa? Midpang aja masih dibilang crossover kan cuma gara-gara. Lah tangannya bisa diam aja. Respang ya, respang. Iya, gitu-gitu deh pokoknya. Karate. Lebih bebas menurut gue deh gitu loh. Kalau influence sendiri tuh kalian punya masing-masing influence atau sama-sama dengerin satu band tertentu gitu? Si dari Goceng dulu. Kalau dari ininya sih influence-nya beda-beda ya pendengarannya masing-masing. Kalau saya kan lebih senangnya kayak beat-beat yang keras juga. Terus ada campuran dari Band-band yang lainnya. Bandnya apa? Di sini pegangin juga. Ini abang ini gondrong dong ngomongnya. Lagi-lagi juga. Kalau band-bandnya, kalau saya sih lebihnya ke core ya, core kayak netball gitu. Kalau saya pribadi ya, karena ada campuran juga punknya. Karena sebelumnya juga saya terjunnya awalnya punk dulu, terus baru ada AI diajakin main metal. Di sini jadinya ya gabung lah di situ. Oke. Kalau abang yang pojok sana, influence-nya dari mana? Gua lebih ke Ramones Ramones. Bes. sama ya pang-pang. Oh gitu. Udah kita cus dulu. Gila, gua Bear, Meganet banget. Gitulah ya kan. Oke. Kalau Bang Dai? Kalau metal sih ya paling umum aja sih ya. Metallica gitu-gitulah. Oh. Enggak terlalu ini banget sih. Terpaksa juga. Dulu gua paksa dia ngepang dulu kan. Oke. Ngepang. Gua pengen punya band metal. Jadi gua tarik ini dia gitaris, bass. Udah jadilah Warok gitu. Oh gitu. Jadi nggak kental metal banget. Jadi di tengah-tengah aja dah. Tengah-tengah. Untung Pang enggak, metal enggak, ya enggak? tarik. Karena masing-masing influence beda-beda gitu. Ya, beda-beda. Kalau dari lu sendiri Bang, Gua dengerinnya apa selama ini? Skulptura sih. Skulptura ya, Iya, tetap Megadeth, konsisten ya. Skulptura, Explo, Casual gitu. Casualities. Kalau Kalau gue sih semuanya dengerin ya, cuma kalau untuk di Warok influence sih lebih yang ya band-band crossover jadul-jadulan lah gitu. Tapi yang umum juga sih kayak Equus, The Humanizer, DRI kayak gitu-gitulah. sesuai angkatan ya. Iya. Ya habis dulu SMP juga Umur. hiburannya itulah gitu dengerin mereka dengerin musik-musik mereka lah gitu maksudnya. Gede dengan mereka lah gitu. Tadi kan dia bilang katanya dari berawal dari tongkrongan ya. Emang biasanya nongkrong di mana? Ini deketan apa rumahnya terus nongkrong bareng apa karena biasa ketemu di gigs terus akhirnya kebentuk band? Warok itu nongkrong di belakang Citos dulu. Di Cilandak belakang bawah, Citos. ya di Cilandak bawah. Oh iya, yang samping gang itu ya. Nah, iya itu dia. Gua pernah Dekat ini studio Pernah ngapain dulu? exercise. Iya, tahu. Exercise, nah itu dia. Di situ tuh. Buat dominator dulu ya. Awalnya itu dia, kebanyakan anak pang kan di situ kan. Oh, tongkrongan di situ awalnya. Tongkrongan awal di situ, dibikinnya di situ. Semuanya tuh nongkrong di Iya, situ. ini dia ponakan gua nih, dia goceng. ini Nongkrongnya di ponakan. rumah dia. Oh. Dulu ceban tuh. Iya, dulunya ceban, sekarang goceng. Ya studio bawah ya. Sekarang ada lagi 30.000 Apaan tuh? di Dani Bintaro, belakang Polsek 30.000. Intisari. Enggak. Studio. Kena kan lu. Oh, dai enggak pakai teh. Sebelumnya nih masing-masing punya band, pernah punya band terus akhirnya tergabung di Warok atau emang baru pada ngeband di Warok? Tadinya malah kita barengan satu band.
Oh, tadi barengan bareng. Bang bawain Raymond. Oh gitu. Dia doang nih. Bukan. Kecuali Bang Ela ya? Iya, dia mah legend dah. Kayak zaman-zaman dulu deh. Berkembang deh. Berkembang biak. Bang ya, berkembang biak. Alasannya pendewasaan sih sebenarnya. Pembelajaran. Pembelajaran. Prosesnya panjang. Alasan orang-orang zaman dulu gitu. Kita nggak mau nerusin hater lah. Ayo di hater dulu kita Pak hater. Oh gitu, jadi sebelumnya malah Iya. ngepang dulu ya? Bertiga ini nih? Dulu, iya bertiga. Oh. Nah, Warok sendiri itu sekarang udah sering, sebelum pandemi ya, pasti banyak panggungan dong ya? Jarang-jarang sih. Jarang-jarang. Dulu jadi semaunya, jadi sampai sekarang baru tahun berapa sih kita mau jadi serius ini, mau bikin album gitu kan. Dulu nongkrong sampai pagi gitu kan, latihan mabok gitu doang. Ini nggak wah ini nggak apa sih, nggak fokus di bandnya, wah harus bikin album nih, harus apa nih. Nah pas Hela masuk baru dibicarain sama Dani, lu harus bikin album nih gini gitu. Pendakwah. Iya. Nah, harus gitu sih lah. Gue demen yang kayak tadi. Mabuk musik aja udah. Kenapa begitu sih, Bang Ela? Ya ada hasilnya. Dan Warok itu nama Warok ya, yang artinya yang kalau gue artiin ya, rock perang Warok. War dan rock, Iya. Warok. Apa Itu iya sebenarnya apa sih Warok itu? Warok itu dulu asal-asalan sih namanya dulu Oral Sex, Hah? Briges, ganti Warok gara-garanya itu apa sih? Reok Ponorogo itu tuh. Oh iya. Di situ banyak orang dekat-dekat orang kita tuh ada yang Reok Ponorogo gitu, wah Warok ya udah Warok aja dah, udah kayak gitu. Oh, Warok. Simple sih. Warok. Berarti ada unsur-unsur kebudayaan, ngambil kebudayaan Iya. Indonesianya ya? Plesetan. Iya. Oh, plesetan. Akhirnya kita plesetan ya? Tapi lu manggil nggak pakai itu juga kan? Enggak lah. Selama ini udah pernah manggung di mana aja Bang? Mungkin yang terjauh gitu. Kebanyakan kalau dulu di Tangerang sih, Oh, Tangerang. Tangerang. Udah aja sih. Tangerang. Iya. Terus sampai sekarang udah ada single atau mungkin ada album, itu udah 5 album, 10 album? Belum. Oh, Belum. Baru single tuh. Yang gue bilang iya. tadi baru tahun 18 ya lah. 2018 baru seriusnya tahun 2018 ini mau seriusan aja. Oh, seriusnya ada rencana mau bikin album? Iya. Kemarin sempat bukan ini tertunda. Jadi udah masuk nih mini tour di Penang. Yang udah masuk jadwalnya itu Penang, Kuala Lumpur sama dua tempat itu. Dan 2020 harusnya tuh kalau misalnya jadi bulan Juninya. Tapi sebelumnya tuh udah keluar pamflet cuman di bulan Maret ya. Maret terus Keburu pandemi. pandemi. Oh, Jadi nggak Bisa klasik lah ya pandemi itu ya. pas pandemi udah kita nunggu bulan Juni dikeluarin pamflet kedua, tapi masih pandemi juga. Materinya udah ada berapa? Materi itu udah ada 4 sih. Ada 4? Lebih sih sebetulnya. Lebih? Lebih. Cuman kalau misalnya untuk yang di konsep direkam tuh baru fixnya tuh baru 4. 4. Ada rencana buat rilis itu? Udah. Gue juga lagi nyari label, Cek. Nih? Yo, itu dia ntar kita ngomong itu. Udah konsep. Belakang gua ada. Gue udah ngonsepin itu. Gue denger si Toan dirilis sama lo ya udah gua. Itu band temen gua tuh. Berarti bisa masuk opsi nih. Iya. Oke, apa namanya? Sejauh ini ribet gak sih untuk ngurusin? Pasti kan pada punya pekerjaan dong di luar band ya kan? Pasti sehari-harinya ada kegiatan lain. Kira-kira ribet gak sih buat bagi waktunya? Kalau niat nggak ribet. Kalau udah diniatin ya, kalau kalau diniatin diniatin nggak nggak ribet. ribet ya. Kita dulu tiap malam minggu tuh pasti ketemu, latihan, ketemu. Sampai sekarang masih sering latihan juga? Masih aktif latihan nih maksudnya? Sekarang lagi jarang ya, lagi jarang ya. Apa namanya? Terus jadi kita lebih konsep-konsep di rumah doang. Di rumah aja terus sih. jadiin terus rekam gitu. Jadi lebih ke jadwal nongkrong barengnya dulu ya? Jadi gue inget banget waktu diajakin sama ini gitu loh, sama lingkungannya mereka nih Warok nih. Ini sama si istrinya si Dai gitu. Udah bang, yang penting tuh bukan ngeband ya, dia bilang silaturahimnya. Nah, gitu. Gue bilang gitu, itu yang berat lah. Akhirnya ya udah yuk ngejam gitu, ngejamnya gue serius. Jadi Warok ini gue terapin, jadi ini keluarga gitu, bukan cuma keluarga, hanya lu ngeband doang lu, enggak. Jadi harus ada ikatan lah. Jadi Iya benar. mau ada skill apa, pokoknya yang penting ngeband sama
kekeluargaan lah gitu. Iya, soalnya udah ditarik, diikat juga ya. Iya. Bisa aja. Habis itu digerep gitu ya. Gue setuju juga nih. Baik kalau ngomong nih. So far berempat ini ada ini gak sih, ada suka apa namanya debat-debat bentuk-bentuk pemikiran kalau lagi bikin konsep materi atau apa gitu? Oh nggak ada kita. Ya debat-debat dikit-dikit aja sih. Gitu, tapi sih sebetulnya untuk kita berempatnya ya nggak ada sih. Nggak ada ya? Apaan aja ya. Apakah yang dua ini kan pendiam banget ya, tadi emang nurut-nurut aja Nih gitu. bayangin nih, kemarin pernah kejadian gini ya. Udah kita rekaman nih, rekam gitu. Udah ini tuh. Udah tunggu minum dulu deh, kita mau minum, pada minum semua. Udah jadi berantakan. Baru nyadar pas Jadi sadar. setiap Ulang dari awal. setiap ngetek Ulang dari sebelum awal. ngetek itu emang Bodoh banget. konyol sih. Dikit aja biar enak, dikit kita keterusan. sendiri dong. Kalau Iya, dikit-dikit kan, dikit-dikit keterusan. Bayar pula lagi kan. Iya. Oh ini nggak bayar? Bentar. Oke, nanti kita akan lanjut lagi obrolannya bareng Warok, tapi jangan kemana-mana. Saya juga di Sandak FM dan juga Manusia Merdeka. Oke, Sandak listeners, still listening to Sandak FM with me, Channel Song. Aceh di sini. Masih di Kongko bareng dan bersama juga Warok. ini kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol sama kita langsung sama Warok juga bisa ya Bang Aceh? Iya, bisa di line telepon 0877 148 5388. Itu buat yang lemot. Kalau buat yang otaknya cepat 0877 148 5388. Kirain apa? Bukan jaringan. Oke, ini udah ada apa namanya, roti bisa kalian dimakan ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa nih haram. Ih, gue tadi ngeliatnya kayak ini-inian. Kayak ini bang. Oke nih, selama pengalaman manggung ada gak sih pengalaman yang apa ya, extraordinary? Ada di Tangerang. Oh, di Tangerang, ada apa tuh di Tangerang tuh? Yang nonton bebek tuh ini. Yang Oh iya, nonton bebek. Iya. Bebek. Maksudnya gimana tuh? Kita main jam berapa ya? Main duluan. Main duluan. Siang jam 2. Itu acara apa tuh? Di acaranya Bada tuh apa sih? Yang wafat ya? Oh, Launching wafat. Proksus. Wafat. Iya, Wafat. Kropsis. Iya, pada Launching Proksus ya. wafat. Iya. Itu gue belum ada ya? Belum. Belum ada. 2017 kalau nggak salah. 2017. Itu maksudnya emang bener-bener banyak bebek di situ, bebek beneran. Iya. Iya. Banyak bebek beneran. Oh gitu. Tempatnya agak-agak aneh. Jadi kayak rawa-rawa gitu. Iya, Iya, rawa. belakangnya emang rawa. Stadion bola kan namanya juga. Itu emang promotor yang spektakuler. Bada. Dia memang tahu dia tempatnya. Iya. Itu Tangerang ya, oke. Oke, sebelum Bang Ela masuk ke Warok, itu posisinya emang udah ada personil lain atau emang additional? Warok itu dari dulu berempat. Jadi gitar satu aja sih. Oh, kita satu aja. Nah, pas Ella masuk jadi 2 gitar. Oh, oke. Sebelumnya berempat juga, tapi sebelum Mama Bang Ela berarti Iya. ada personil sebelumnya ya? Ada Nah, ini drummer. bukan kita berempat, emang kita baru ditinggal drummer kita gitu loh maksudnya. Keluar gitu. Gitu. Tapi kayaknya tadi udah dapet drummer baru ya? Oh iya. Sebetulnya udah lama kontak-kontakan. Udah Oh, ini gitu. aja deh. Udah yang ini aja. Itu maksudnya. Berarti Yang itu emang dia lurus teman, dia bisa masuk di lingkungan kita. tapi kalau udah ada drummer baru berarti personil udah full dong nih ya? Udah full ya. Siap dong nih untuk- Udah untuk- siap balik lagi. Gitu loh maksudnya. Tapi udah ada persiapan bakal recording di mana, apa rilis sama siapa gitu, udah ada bayangan? Tadi masalah rilis itu udah ada gembar-gembor dari yang punya acara ini kan? Oh iya, vokalis record ya? Tenang. Gue Studionya Kak kok, Karyadi. Kita ada juga yang punya studio Slow. Oh Iya, tadi ngobrol-ngobrol sama. Gue tenang lah di sini. Gue jujur aja. Di sini tuh. Gue mau jawab emang- apa ya, di studio mana ya? Tenang, semua bisa di sini. Di sini kita orang-orang lengkap. Lengkap ya. Ya udah ntar kan abis ini kita ngobrol dulu kan? Iya, benar. Nah, ini mungkin agak sedikit keluar dari Warok nih ya. Bang Ela kan dikenal pernah gabung di Trauma ya. Nah, Nah, ketika masuk Warok itu ada
apa sih namanya kebawa apa penyesuaiannya gimana? Enggak sih, tapi udah mempelajari, sebelumnya udah tahu mau dibawa kemana si warung ini, terus dia itu ya udah cocoknya emang jalurnya di sini di crossover yang simple, yang balik 80-an lah gitu loh. Berarti emang udah kenal lama sama Bang Dai? Udah. Oh, udah kenal lama. gitu. Kenapa nggak dari dulu aja nih Bang Dai? Dia buat nawarin terakhir. Kenapa baru terakhir nawarin? Kenapa sih Bang begitu? Waktu itu belum dua ya, belum dua kita jadi wah ini dua nih, oke nih gitu. Dari personil warung nih satu-satu ada nggak sih yang punya beberapa band selain warung ya? Iya. Oh, Dai dulu banyak bandnya. Oh gitu. Enggak cuma dua. Apa? King Ogre. King sama- Ogre tuh metal juga? Iya, Progresif. progresif death metal. Lu Oh, banyak bener dia mah. Nyebutinnya dari Banyak mana? bener dia. Banyak dia banyak. Manusia band dia. Oh, manusia band. Ada lagi baru manusia band. Berarti bandnya banyak kalau manusia band Bang ya? gitarnya banyak. Kita dua doang. Di bawah gak di bawah? Ya beberapa lah. Kayak sama Aceh juga ada dosa. Aceh. Oh iya Proyekan betul. sama ini juga mau ucupnya dislike tadi. Bang Uuk. Oh. Pahala. Terus Karena di bulan puasa jadi diberhentiin dulu dosa. sama Tengkorak juga pernah satu album, satu iya. single, sama Trauma 4 album, 2 single, sama Citizen Useless satu album. Satu album, ya? Satu album. Kalau Purgatory itu cuma demo sih, cuma itu juga demonya udah hilang juga. Oh, gitu ya? Oh sama teman Purga. Awal ya early-nya Purgatory itu masih pada sekolah, masih pada SMA. Grosik. Tapi udah di pensi kita. Udah main di pensi tahun itu gitu loh. Tadi kata Bang Dai Grosik juga. Grosik iya. Oh, Grosik Grosik sama Lalu itu Banyak dia bandnya. band-band awal-awal Grosik ya? semua ya? Band-band old school semua yang lu gabung. Jadi gini nih cerita dikit nih gue nih. Emang Yang nemuin gue tuh si vokalis legend itu, Komeng Mortus. Oh, Bang Komeng. Di Blok M itu pakai Bahaya. Bahaya. Itu mesti diundang tuh, Cek. Wah, itu jangan ada. lah, ntar dulu lah. Politik dah. Ya lepas lu gini, lepas dulu lah. Jangan gitu-gitu dulu ya kan? Ya Bang Komeng ya. Ampun Bang. Aceh tuh. Gitu deh. Jadi dia yang promosiin sebetulnya sih. Ini rencananya untuk full album ya? Itu rencananya habis lebaran kah atau mungkin Mulainya lagi habis lebaran ini, dan mulai jalan lagi ya Dik ya. Iya. Insyaallah. Rencananya ini habis lebaran ini berapa minggu lah jalan lagi kita. jalan lagi? Iya. Oke. Berarti udah siap ini jalan tempur gitu ya? Tempur lagi. Ya udah siap lah. Tempur. Orang studio ada, record ada. Kurang apa lagi ya? Iya. Promotor aja. Iya. Kalau untuk persiapan kayak misalkan ini mau rilis CD ya? Apa Cek? CD boleh, ini boleh sih sebetulnya. Lebih sekarang lagi rame CD sama kaset ya. Iya. Cuma sebenarnya bukan CD sama kaset sih, CD tetap jalan, cuman karena sekarang lagi trennya plat sama itu ya Cek ya. Iya, Kaset plat. Cek, lagi naik banget. Kaset jadi Karena mahal. emang bukan sedikit ngulas record ya. Iya. Gua ada cerita sedikit. Gua nggak mau dijajah sama orang luar, sebab gue banyak dapat demo dari luar, mereka minta dirilisin di sini, cuma minta 1 royalti. Tapi gue nggak tertarik dengan itu. 1 royalti gampang gue kasih di luar, tapi spreading mereka buat menjajah gitu loh. Gue maunya kalau lu emang mau dirilisin sama gue, rilisin dulu band yang gue udah rilis gitu iya. loh. Jadi kita spreading bareng-bareng. Band Underground-nya gitu ya? Band di Apokalip dirilisin di sono, band sono gue rilisin di sini. Mereka nggak ada yang berani. Dan itu namanya dijajah kita. Iya. Makanya banyak dari rekod-rekod yang Eropa banyak. so-soan. Gue ngerilis band luar, lu nol. Lu mau aja Tapi itu banyak dijajah. di mana Cek? Dia gunanya. Itu dia yang wawancara nih. Tapi iya bener ya. Eropa kali ya. Iya, semuanya. Hampir semua mereka itu ada setumpuk. Master mereka setumpuk gua gak kerjain karena mereka maunya dirilis
dan cuma minta royalti 1. Itu intinya mereka royaltinya nggak perlu, tapi spreading Indonesia itu semua ya. Biar orang tahu semua band dia gitu loh. Itu namanya kan jajah. Gue mau, ayolah sama-sama. Dapat Jadi pemasukan iya, dari jadi digital. band Iya. yang udah gue rilis juga di sana sama-sama gitu tanpa royalti. Kan itu aja nanti dari di sana juga kan. Kalau jadi di sini. Amin, amin. Gitu. Jadi sih. Jadi deh. Ini kan Warok udah ada 2 single ya. Hmm. Apa Lingkaran Setan itu udah masuk ke default playlistnya Sandik FM ya. Jadi bisa didengar di luar jam siar. Terus satu lagi apa tadi judulnya? Kematian jiwa ya. Kematian. Kematian Jiwa. Ini kan ada 2 single nih. Ah. Kepikiran nggak sih kalau masukin kompilasi juga? Pikiran sih kalau ya pastilah itu siapa yang mau, tapi siapa yang mau ajakin kita buat kompilasi, ya udah kita ikut gitu. Oh, nggak masalah ya. Nggak nggak masalah. ya. Kan namanya juga promo. Nah, terus dari persiapan album nih, selain apa kayak tadi mulai recording gitu ya, terus label udah kepikiran ya opsinya ya, udah ada ya Apokalips ya. Tapi itu opsi yang pertama lah. Oke. Terus kalau dari kayak pengerjaan cover, desain cover apa segala macam udah ada orang-orangnya juga atau gimana? Sebenarnya belum ada yang pasti ya, tapi udah ada pernah beberapa kali kerja sama mereka gitu. Oh, udah ada yang biasa ngerjain gitu. Ada biasa kerjain, tapi belum pasti gitu, belum kita mau ke siapa belum. Tapi kalau untuk mungkin bikin sketsanya dulu, kayak mau apa sih covernya, mau kayak gimana, itu udah ada gambaran. Udah sih. Kalau kayak gitu diobrolin juga bareng-bareng nggak sih, atau cuma lu doang mungkin yang Enggak lah, pasti bareng-bareng. Bareng-bareng kita. Pasti bareng-bareng semuanya ya, bareng-bareng. Pasti bareng-bareng. Oh ya gimana. Sebetulnya yang tahu lebih ini temanya, tema artwork itu sebetulnya Dai, karena dia yang nulis liriknya kan gitu Nah, ya. iya. Jadi cocok nih tentang ini disesuaikan sama ininya, sama liriknya, sama lagunya gitu. Kayak gini nih artworknya gitu. Sebetulnya dia yang bisa jawab. Nah, gimana tuh Bang? Rencana konsep untuk artworknya tuh mau kayak gimana? Kayak gimana ya? Yang kayak kemarin di ini aja tuh lah. Ya lebih Iya, lebih ke ini kan lirik-liriknya tentang Liriknya sebenarnya ini lagu-lagunya ini liriknya tentang kejiwaan dulu kan. Oh, tentang kejiwaan. Tentang kejiwaan maksudnya. Jadi depresi. bernyanyi dengan jiwa, pokoknya pribadi lah. Dulu pribadi kan, jadi gua tuangin pengalaman pribadi, gua tuangin di lirik, di lagu kayak gitu aja sih. Jadi lebih, maksudnya sih lebih kelam gitu. Bisa. Iya bisa kayak Bisa gitu. sih. Sisi kelamnya juga. Ada sisi kelamnya juga. Zaman dulu. Tapi dari personil lain nih yang dua nih berdiam aja tadi. ada jumbang ini gak sih ide untuk lirik gitu, misalnya lu punya pengalaman pribadi juga terus lu sumbangin? Enggak sih. Selebihnya ke Berarti yang paling punya pengalaman kelam Bang Dai doang. Iya. Udah tahu deh. Kadang-kadang ngelihat orang juga, Iya. maksudnya, Oh, gitu. wah Inspirasi ya. ya kehidupan pribadi orang juga. Jadi inspirasi gitu ya. Inspirasi. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Warok, jangan kemana-mana, stay tune di Sandik FM dan juga Manusia. Oke, Sandik listener, dan di Sandik FM dan masih di Kongko bareng gue Ica dan juga Aceh, dan masih bersama Warok. Nih gua Warok. ya, serem-serem ini Jadi gue sudah pengen dapet deh, lah gue ya. pengen deh. Oke, kayak tadi nih, apa namanya, apa tadi, rencana recording ya, habis lebaran. Lebaran. Terus apa namanya, udah siap materi juga kan. Nah, terus rencananya untuk promonya gimana nih? Promo tuh baru ke ya kayak gini nih, ke radio apa nih? Streaming ya? Streaming. Medsos ada juga kan? Ada, medsos ada. Medsos Instagram atau ada Instagram nih, Facebook atau Live Connector. Facebook sama Warok Official. Warok Official. Iya, Facebooknya Warok Warok Official, terus Instagramnya MySpace nggak ada MySpace. Friendster. MySpace tuh apalagi dulu yang zaman dulu ya. Zaman dulu high five ya. Iya. Terus IG. IG masih dalam tahap pembangunan. Oke.
Pembangunan. Pembangunan nih. Ya kayak bahasa dulu Iya. ya. Dan untuk misalkan nih ya di luar di sana pemirsa yang lagi nonton mau dapetin merchandise atau single-singlenya Warok itu emang disisihin, maksudnya dalam kaos disisihin CD single nggak sih di situ? Rencananya sih Untuk begitu. promo. Begitu. Kan Rencananya begitu. kita baru dikit ya merchandise-nya ya. Misalkan itu ngebantu juga buat Iya. modal kita Iya. survive ya. Ah. Kita lagi proses ke situ sih setelah apa? Ngomongin gua sama gua aja, gua Yep. bisa semua. Iya. Siap. Ini sebenarnya yang promo band. Apa labelnya? Tapi nggak apa-apa lah. Aja mumpung guanya. Ya mumpung teman kecil juga Iya. ya. Ngomong-ngomong tadi pas offer ada yang bilang katanya ada yang jealous nih karena ada band yang nggak jalan. Ayo lu klarifikasi. Nggak, biarkanlah dia bebas berkarya. Iya. Mama masih ada karyanya. Karyadi. Iya. Tapi emang gua apa terakhir tuh dari tahun 2018 ya Pak. Iya. Ada ketemu Dosa, ketemu Warok, unik semua tuh. Ketemu Uruju, ketemu Neferik. Itu kan kayaknya Unik semua. genrenya beda-beda tuh. Iya. Itu lu maksudnya gimana bicara? Enggak ini maksudnya penyesuaiannya tuh lebih kayak apa sih, kayak lepas aja gitu. Maksudnya Aceh bilang gitu lah gitu, keras-kerasan yuk, keras-kerasian gitu ya udah gitu, karena kita emang awalnya tuh lebih ke pertemanan ya gitu. Iya, Pertemanan nongkrong ya kayak Warok juga gitu, yang penting silaturahmi bang, dia bilang gitu, ya udah gitu. Silaturahmi itu bahasa halusnya sebenarnya. Jadi kita Mabok. lebih Mabok berjamaah. jadi kita lebih yang apa, lebih yang apa, lepas aja, fun aja gitu loh gitu. Tapi kalau dari Bang Dai sendiri deh, setelah Bang Ela gabung gitu ya, itu dia penyesuaiannya gimana sama Warok? Maksudnya kebawa gak sih dengan band-band sebelumnya kalau menurut lo? Pasti kan lo juga udah tahu dong Itu band-band juga. sebelumnya Bang Ela ya deh. Kalau menurut lo sendiri gimana? Enggak sih dia. Enggak ya? Iya, ada nuansa baru juga dia. Jadi dia yang bikin semangat lah. Iya, gitu. Dia nggak ngapain gua. Semangat. Pengaruhnya Bang Ela ketika masuk ke Warok dan akhirnya memberikan warna baru gak sih? Ada yang berubah gak dari Warok setelah Bang Ela masuk? Banyak. Banyak ya? Banyak. Dalam hal apa nih kalau menurut lo? Warna musik Warna musiknya berubah? ya berubah. Berubahnya gimana? Apa maksudnya? Karena kan sebelumnya kita main satu gitar ya, Uh, ya kan dominannya di satu gitar, jadi ke konsep-konsep leadnya itu masih nggak lebih banyak di ritmenya daripada leadnya gitu. oh, Karena ada dua konsep gitar, jadi kan lebih ngisi. lebih rame. Nggak kopong lah, jadi padat. Ini drumnya siapa? Tadi Awalnya baru direkrut. gue minjem dulu ya drummer Dosa. Gak salah lagi. Sabar ya Bang Aceh. Tapi kalau sama drummer gitu emang udah yakin pasti. Kenapa sih lo, kan gue denger nih katanya emang lo yang kenalin kan gitu kan. Kenapa lo apa ya? Dia yang lo pilih gitu. Siapa sih Bang? Drummer Dosa itu. Oh, drummer Dosa itu. Pertama kali gue sebelumnya dulu deh, sama Dosanya dulu deh. Ya, cerita aja kan. Cek, itu kalau misalnya bawain lagu Discharge itu ininya begini loh, ininya kenapa? Ininya gantung loh, gini-gini. Tenang lah, dia bisa lah, dia bilang gitu. Oh, gitu. Nah, dia bisa pas pelatihan pertama ya. Gitu. Emang gitu coba ya benar, emang dia bisa. Gitu. Tapi gua lebih bisa sebenarnya lah. Tuh kami, Promo. kami. Gua lebih bisa. Oh ya udah dia aja deh, bilang gitu. Tapi selanjutnya untuk akhirnya lu bawa di ke Warok karena lu juga yakin dia pasti bisa ya. Bisa ya. Tapi Ya, belum pernah bisa latihan lah. bareng kan? Oh lu sih yakin itu sih? Ya enggak, kan Sorry, dia Bang Lo. waktu itu bawain lagunya lagu metal juga ya. Iya. Ya, di Dosa juga metal juga. Terus dia Kita bawain lagu di Serap, di Serap kita bawain Napalm Death, apa? Oh ya, ini apa? Ratus di Paroi, Napalm Rap apa? Napalm Death. Napalm Bukan, Death Pak. polisi ya. Polisi. Oh iya ya. Iya. Ini Bang, kembali dari Warok lah. Tapi ada kekhawatiran nggak dari Bang Dai sendiri kalau misalnya ini punya personil banyak band nih, ya kan? Terus ini mau ngerekrut drummer baru juga bandnya banyak. Ada kekhawatiran nggak sih bakalan nggak fokus? Nggak ada sih selama ini. Justru dia yang nyemangatin nih dia nih. Kalau untuk next nih drummer barunya kan juga bandnya banyak tuh. Ada kekhawatiran nggak kalau wah nanti takutnya nggak fokus nih sama Warok? Nah,
Ini loh. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Dan Pokoknya udah tahu. jalanin aja dulu dah. Jalan Aja dulu. Lah yang lebih mulus ini loh. Drummer punya studio. Ini sebenarnya promo siapa ya? Gratis rekaman. Tadi gua tinggal ngerekotin. Tadinya mau ke situ gitu loh. Gue kirain bandnya banyak. Iya, Bang, ini udah. Ini mah gak usah ditanya dia, gue tahu dia. Rekaman gratis. Tapi maksudnya gitu ya, maksudnya ketemunya teman-teman juga, Iya, masing-masing teman-teman. punya skillnya juga ya kan, jadi tinggal bisa apa enggaknya Kalau aja gitu kan. kalau teman-teman tuh lebih gimana ya, lebih nggak ada nggak ada inian gitu, apa tuh pasti langsung ini buat ini gini gitu, langsung lebih langsung deh, nggak ada kayak enak-enakan Nggak gitu. kaku lah, nggak kaku. Nggak kaku Karena gitu. udah Karena emang bareng nongkrong gitu. basicnya tongkrongan. Tongkrongan ya, berteman gitu loh maksudnya gitu. Dan untuk lirik sendiri dari Warok ngambil temanya tuh apa? Tadi pesan belum? Enggak, ada temanya lingkaran belum. setan. Oh, tema Oh, belum. tema belum ya, itu yang tadi. Terus satu lagi apa? Kematian jiwa. Kematian jiwa. Ngeri-ngeri nih. Iya. Sama kayak vokalisnya ngeri banget kan. Ada perjanjian ilmu hitam, ada juga tuh. Oh gitu ya? Iya. Perjanjian ilmu hitam. Kebetulan gua suka banget sama black metal juga. Jadi iya, jadi lirik iya. Tapi lu nggak sempat makan-makan itu kan entok. Dia makan beling ya. Jadi Temanya tuh. Oh, tema itu tentang kejiwaan aja sih. Maksudnya Enggak gini. Apa nih kan tadi singlenya? lingkaran setan. Lingkaran sama- setan. Lingkaran setan itu lebih apa? bicara diri sendiri aja. Yang udah dialamin, terus gua waktu bikin lagu itu tuh lagi down banget dah. Makanya lingkaran setan di situ-situ aja jadinya, gua nggak bisa kemana-mana, jadi di situ aja. Kayak gitu. Yang gua bilang tadi, ngeband, mabok gitu doang, nongkrong, saya pagi ya ting ya. Dulu kita saya pagi gitu. Setannya di Ini Setannya ini yang siapa? tepat Ini tempatnya di lingkaran. sini rumahnya. Kalau yang tadi apa kematian jiwa itu tentang apa tuh, Bang? Sama juga itu, Oh, sama juga. sama juga itu. Jadi kayaknya temanya tentang apa? Depresi. Depresi. Ya, iya. Lebih ke depresi sih. Depresi. itu Itu orang masih depresi. Oh iya, Ya. dulu. Jadi gua bikin warung ini nih. wah, Ikut ini enak konsul nih. aja mau gua pada. Iya. Wah, ini enak nih sambil dibikin liriknya tuh. Udah jadi begitu. Iya, betulan nih. Terus. Enggak emang ya. Betulan dia yang itu. Terus Udah gitu aja itu. itu jadi lirik-lirik itu lebih banyak ke apa namanya curhatan pribadinya Wah, Bang iya, itu Dai dia. gitu. Lu nggak mau nambahin? enggak emangnya. Udah bisa masukin tuh lah. Apa? Dan yang lain bisa masukin tuh Main Taiwan. dalam lirik itu kan. Ini kan satu individu ya yang nyurahin hatinya ya. Dan lu bisa masuk nggak ke dalam itu buat ngarahin aransemen lagu Gua gitu loh. pakai teori gue sendiri ya, tapi kayak teorinya itu kayak teori karena gue pernah belajar di apa film ya gitu loh. Jadi gue Film tuh apa? jadi liriknya itu jadi kalau di film tuh jadi apa kok shooting script ya. Jadi itu dia gue menghayal dengan apa gue berimajinasi dengan ini gue sendiri apa Ilusi. ini gue sendiri. Delusi banget. Enggak. Maksudnya kayak misalnya kayak kematian jiwa apa ya? Apa kayak misalnya orang depresi gitu terus ya udah gue nyesuaiin itu aja gitu dengan imajinasi gue sendiri. Jadi Itu lu udah ajarin ke gua lah. iya itu dia. Mencaci diri Kita- sendiri. benar itu Bikin lagu itu mencaci Iya. diri sendiri. Mencaci diri sendiri apa Mencaci diri sendiri. mencaci diri sendiri gitu. Jadi lebih berbalik ke sebagai guanya gitu loh maksudnya. Jadi ada unsur-unsur filosofisnya juga lah ya. Mungkin ya. Sebagian besar sih ada yang mengedukasikan Untuk bunuh edukasi diri. buat Untuk bunuh diri. enggak bukan bunuh diri sih. Gimana? Harus pelan-pelan. Oh, Iya bisa jadi. benar. Hidup segan mati tak mau kan. Tetap aja kelam ya. Tapi gue iniin kayak misalnya kayak lagi baca, oh ini aja nih gue jadiin kasus deh gitu lagi baca gitu tentang orang ke depresi apa kayak gitu. Oh, lo juga suka baca juga ya? Gitu. Ini aja nih biar dapet nih, feelnya aja. Terlalu berlebih kadang-kadang. Waroknya itu sendiri ya. Karena kan tadi kan bilang kan
Apa mungkin ada hubungannya juga dengan tadi kan namanya katanya Warok dari Rea Ponorogo gitu kan? Apa mungkin ada penyesuaian? Enggak ada sih. Jangan terjadi dukun dah. Nama ngasal aja sih. Jadi dukun terus berperform pasang itu ya? Dupa. Dan selama manggung Warok single-singlenya dibawain semua apa? Emang ada cover Enggak. band dari Kita nggak pernah cover lagu kita. Oh gitu. Warok nggak pernah. Oh top banget tuh. Jadi gue maunya nih Gue mau lagu sendiri aja udah. Gue baru bilang belum pernah cover lagu. Top banget lu berarti ya. Independen jadinya. Keren. Oh jadi yang jadi udah ada single yang siap diputar ini baru 2 tapi lagu mah udah banyak Udah banyak, ya? udah ada 4. Oh udah Itu ada udah 4 siap. Yang di tag udah 9 kan tuh yang 9. Oh, di tag Musik udah dasar musik dasar ada 9, Udah cuma yang fix yang banget 4 itu fix, 4. baru 4, tapi yang di enggak dong. Jadi 2 ini yang Oh iya, yang lagi fix dipromoin banget, iya. 2 ini ya. Iya. Oh, oke. Untuk kenalin doang ini, oh ini warna musiknya begini gitu. Itulah ininya. Tapi lagunya udah banyak ya. Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Warok. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Sandek FM dan juga Manusia Mania. Oi. Oke, Sandek listeners, you're still listening to Sandek FM with me Ica dan juga Aceh di sini. dan kita masih bersama Warok. Oke, ini kita sesi terakhir nih. Ini mungkin agak sedikit apa ya? Menyimpang dari band ya. Ini berempat ini udah pada berkeluarga belum? Dari sana. Sudah. Sudah. Ya, Bang Dai? Udah. Udah. Teman lu. Oh iya, lupa gue. Oh, untuk anak. Ada anak. Anak Lagi ngisi menung 2 bulan. Mudah-mudahan Anjay. Lagi diusahakan. Ada 5. Ada 5, Ada wih. 5. Keluarga besar. kalau gua single parent anak gua. Oh, oke. Jelah. Ini masing-masing kan udah berkeluarga nih ya. Kira-kira kalau pas lagi sibuk-sibuk nge-band nih, pernah gak sih dapat protes gitu sama keluarga? Lu sibuk nge-band mulu gitu, terutama istri ya. Nah, coba dari mana? Dari sini. Dari sana, oke. Pernah gak sih? Enggak sih, Nggak nggak pernah pernah. ya? Tapi kan kalau misalkan lagi nongkrong kan pasti pulang pagi dong gitu kan, atau nggak? Oh, biasanya ngikut. Oh ngikut? Iya. Lagi hamil juga diajak? Iya. Wah, luar biasa istrinya. Kalau untuk itu? Sama juga gitu sih. Iya. Oh sama ya? Sama juga soalnya. Jadi diajak aja Iya, gitu ya? karena itu juga kenal juga Iya. sih. Jadi Oh. nggak masalah sih. Jadi nggak masalah ya? Mereka support juga ya? Alhamdulillah tuh. Bang Dai, Kalau Bang Support Dai? banget ini. Oh gitu. cariin tuh yang gitu. Nadia nggak pernah marah-marah? Nggak pernah, malah nyuruh dia. Oh, oke. Kalau gua diprotes sama Sabrina kucing gua. Cariin. Bang, lu jangan jujur banget gitu Bang, kalau hidup lu mendidikan kayak gitu. Lagi hamil Sabrina itu. Iya lagi hamil. Ntar gua kasih tahu deh. Ntar kalau Iya. bisa mau minta. Banyak tuh yang adopsi. Tapi anak nggak pernah maksudnya komplain gitu. Aduh ayah kok sibuk banget sih ngebandnya gitu. Maksudnya namanya anak kan pasti pengen Punya mama baru. pertanyaannya. Iya, nggak ngasih jawab. Atau Ella mau punya istri baru. Sudah. Ya. Lagi dipikirkan dia lagi. Pasti mau dong. Iyalah. Iya lah. Masa mau sendiri terus. Setahun gerakannya. Iyo, iya. Tapi dari anak nggak pernah komen. Anak umur berapa sih sekarang? Siapa? Oh, gue udah gadis sih, udah umur 18. Yang kedua umur 15. Oh, sama kayak anak gue ya. Iya. Beda setahun. Beda setahun. Itu nggak pernah komplain. Maksudnya kan kalau anak udah gede kan biasanya udah punya pemikiran sendiri nih gitu kan. Enggak sih. Udah pacaran nggak? Kemarin sempet. Nah. Iya, resiko lah ya. Iya, benar. Resiko. Nah, lu kan juga punya anak gadis nih Bang ya, Bang Aceh ya. Kalau lu sama Manila nih, punya anak gadis terus pacaran nih. Lu gimana? Gua nggak takut, tapi pacar anak gue yang takut. Iya, iya lah, gue tahu. Maksudnya lu lebih protek atau? Enggak, gua nggak protek. Oh, nggak Gua protek. bebas aja. Cuma emang pacarnya takut. Takut. Takut sama laki kayak gitu. Iya lah. Sama Gua aja sama. takut sih. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue masih takut ya. Takut. Masih nggak ngebebasin gitu.
Enggak sih bebas, enggak sih, cuman ngasih pengarahannya gitu. Iya. Maksudnya kayak kadang kan gini Cek, ada yang gini juga Cek. Iya gini. Iya, curhat ya. Ada yang bilang, pokoknya kita pokoknya kalau misalnya papa ini tanggung Oh, sendiri manggil ya. apa ya? Nah, enggak misalnya kan ada juga yang kayak gitu. Gua papi. Kalau ke papi iya sama gitu Iya, sama kita papi. sama ya. Tapi kalau gua Kalau nggak gua bisa angan-angan gitu. doang papinya. Tetap gimana caranya tuh anak gua tetap tetap kayak awal sampai dia ketemu suaminya gitu. Jadi lu tetap Iya, advice benar. lah ya. Gitu. Tetap lah gitu. Mau gimana caranya Tapi deh. tetap masih punya suami, kita sebagai perwakilan. Kalau Bang Dai sendiri anaknya udah ada yang gadis belum? 13 tahun. 13 tahun. Oh, kan? yang gede. ya. Cewek. Cewek. Itu gimana tuh Bang menjaga ini? Enggak sih, cuman Panjang. paling gondrong rambut gitu aja sih. Enggak jagain. Oh, protes fashion ya. Sama Iya. juga sih. Sama ya? Sama. Iya, sama. Jangan Dari pakai style aja kulit sih. dong kalau ngambil rapot. Jangan tutupin dong kan gitu ya. Disuruh pakai kemeja ya kan? Iya, bener. Nurut aja sama anak Iya, gitu ya. bisa aja lah nama. Nggak nurut, tetap Itu lu, kalau Bang Ella gila nurut. kali ya. Tapi pernah gak sih begitu pas anak lo nih bawa pacar nih ke rumah nih, buat Bang Ella, buat Bang Aceh juga dia, bawa pacar ke rumah terus lo ngototin gitu atau nggak lo ancam awas lo gitu? Oh enggak. Enggak sih. Tapi kan kita Gue lebih senyum, coba nyubit. Senyum lu kapan senyum? Awas lu ya. sama sih. Pegangan tangan aja Oh, boleh. iya. Yang lain ya kan, itu aja. Sama kayak gitu juga. Kalau depan anak kita sih dulu senyum aja, tapi kalau udah ini awas ya. Ya karena kan pas Ya tetaplah takut lah, gila. apalagi Gitu kan maksudnya. ya soal itu saya lu kan juga apa namanya aktif Iya. dari zaman dulu di scene gitu kan udah Iya. ya Sama pengalaman hidup ya. sama aja gitu, badungnya laki juga Iya. nggak bakalan Makanya beda. beruntungnya bandel lebih tua itu gitu. Jadi kita tahu Iya itu benar sih. Jadi tahu bandel. Makanya maksudnya karena lu mungkin dulu pernah bandel Cuma terus dia lu lebih punya pintar. punya anak perempuan gitu kan terus udah mulai kenal pacaran gitu. Pasti kan ada rasa khawatir dong gitu. Takut banget. Takut banget. Nah, apalagi lu tinggal terus nih, lu latihan, lu nongkrong, lu ngeband gitu. Nah, itu gimana tuh? Gitu sih, maksudnya tinggal itu dalam artian juga pasti ada apa kayak misalnya ini loh gitu loh, maksudnya kayak kita punya aturan gitu loh, aturan ini ya gitu loh, maksudnya ada aturannya gitu loh. Kalau papi nggak ada, kamu nggak boleh gini, gini. Tadi pasti dia nanya terus kan balik, apa gini. Tapi sih dia selalu nanya kayak misalnya, emang dulu lu nggak kayak gitu loh gitu. Oh, dibalikin ya. Dibalikin selalu pasti dia ngebalikin. Gitu. Anak-anak tuh kadang-kadang lebih kritis juga. Iya, ya, balikin. Nah, permasalahannya adalah satu gitu loh. Mau kita ngasih tahu, lu belum tahu rasanya jadi orang tua. Nah, dia nggak kita gituin juga dia nggak bakal ngerti karena kenapa Iya. dia belum ngerasain gitu loh. Dan memang itu udah susah gitu kita ngasih mau busa kita mulut kita juga dia juga Mereka nggak belum ngerti. memahami belum ya, memahami gitu. kekhawatiran orang Kita tua dengerin seperti aja dulu apa. curhatnya. Kalau dari Bang Dai sendiri, tadi kan diprotesnya masalah rambut. Kalau masalah ngebandnya diprotes nggak Bang? Enggak sih. Enggak. Enggak. Tapi tahu ya anak-anaknya lo ngeband Tahu, gitu. tahu. Tahu ya. Suka diajak? Yang kecil aja tuh. Yang kecil ya? Kayak cus. Kalau yang gede kenapa nggak diajak? Udah mulai nggak mau gitu kan? Iya, udah mulai enggak mau dia. Nyari jati diri sendiri ya Iya. gitu ya. Dia mau, wah, kayaknya gue lebih kasualtisan nih. Tapi kalau tiba-tiba anak lu pengen ngeband juga kayak bapaknya Nah. gimana? Bebas aja sih. Bebas aja. Itu mah bebas. Apa lo ini apa bakal lo arahin gitu? Iya, arahinnya Iya. pastinya Pasti ada. narkoba lah ya. Maksudnya enggak gitu loh. Itu Maksudnya yang enggak. gue yang takutin tuh loh, Cek, emang gitu. Awas lu ya nakal narkoba, Iya, awas lu nakal bukan cowok, masa ya. kita arahin lu harus narkobain dulu. Jadi Enggak, sebenarnya- jangan sampai. Tapi sebetulnya kalau kita kasih tahu gitu terus ya, dia bete, Cek. Asli. enggak kita kasih tahu lah. Dia bete, Cek, asli, Cek. Berasa Apaan sih? dinasihatin dulu gitu kan ya. Gue juga ngerti deh. Gitu. Iya maksudnya dari ya lu anak band gitu kan pasti gitu. Lu udah banyak pengalaman lah ya gitu secara cowok juga gitu. Terus, ya dari sisi kebapaan lu pasti khawatir pasti ada lah ya Pasti, sangat. Dan cara ngejaga ini juga pasti beda-beda lah ya. Dan untuk masing-masing personil nih pekerjaan di luar band apa sih?
Saya di Saya. Gue. Kita lagi aku nih. Iya. Iya. Kamu nih. gua kerja di desain sablon. Oh, desain sablon, oh keren. Masuk Jadi juga. kalau mau bikin merchandise warok bisa sama lu ya? Bisa, soalnya Bisa. kita workshop partai besar sih. Wih, Oh. terus kalau yang sebelah sana Kalau gua di salah satu provider di Jakarta lah. provider. Baik, gua sama sih di BTS tower gitu gua. Oh gitu, berarti sering keluar kota ya Bang? Dulu sering. Oh dulu sering, sekarang enggak? Tahunan Lah, lu dulu, jangan 3 tahu-tahu tahun aja lah. Kalimantan. Dikit lagi Oh, lu. iya, jauh-jauh ya? 1 tahun Surabaya kayak gitu-gitu dah. Lah, Kalau lo Bang Ela, jujur. Gue jualan. jualan apa? Jualan sama Lah, online. jujur lah, jujur. Muterin dari Disuruh jujur lo sama dia. merchandise dari band sendiri. Kan band lo banyak Bang? Iya, dari situ. Oh jadi salah satu tujuan dia punya band banyak tuh itu, Iya. jualan juga gitu. Untungnya dari situ selamat. Untungnya dari situ. Kira-kira kalau misalkan nanti nih kondisi kita udah udah mulai bisa Udah bikin normal, ya. gigs lagi ya, udah kondusif lah ya. Ada gak sih satu kota yang pengen banget lu perform di situ Warok? Manapun. Manapun ya. Enggak, tapi ada gak sih satu yang pengen banget nih gue pengen banget karena mungkin akan masanya atau Gue siapa satu dulu deh? Gue dulu. Gua Bandung kali ya. Bandung lah. Bandung. Iya. Kenapa lu pengen banget di Bandung? Dingin. Salah satunya dingin sih. Tapi kayaknya untuk skenanya ya hampir sama kayak Jakarta sih ya. Cuman kayaknya pengen nyobain gitu. Unit ya, dia lebih unit. Iya, Lebih satu. lebih- Satu ya. Bisa Kuat lah. bisa didengar sama skena Skena, lain, iya. hardcore apa gitu nyampur. Bisa nyampur, lebih nyampur. Membaur ya. Iya. Kalau dari Bang Dai? Cirebon sih. Kenapa Bang ke Cirebon Bang? Makanannya enak. Tuh, aku bilang Iya. petis. Wisata itu bener. kulinernya ternyata. Itu perpaduan Wisata dari kulineran. dua daerah ya, Jawa Tengah sama Jawa Barat. Cirebon ya. Ini apa? Jadi sambil ngeband sambil wisata kuliner. Iya. gitu. Lu nggak Oh, kebetulan juga dan si Da ini pinter masak. Oh serius lu? Jadi kalau dulu rekaman itu dia kokinya anak-anak gitu. Jadi karena di studio itu banyak orang, jadi kita nggak mungkin beli makanan kan lebih ini. Jadi kita masak. kenapa kita di sini tadi siaran? Kenapa nggak di sana? Gue mau ngomong tahu gitu gue Enggak lapar amat. tahu gitu gue pesen makanan sama Bang Dai. Dia spesialis Kalimantan sama Sunda. Makanannya. Lu mana lah? Apa? Kepengen banget manggung tuh untuk Warok ya. Ya namanya ceweknya. Ah, gue sih Puncak nih. Gadog ya, gadog. Iya, gue pengen gadog. banget ke Nepal. Woi, Nepal. Iya Nepal karena Kenapa? dia bilang katanya unik aja katanya Nepal. Negara miskin tapi masih tetap Iya sama ada Vietnam. skin Iya, underground-nya. Vietnam. Cuman yang sononya bertahan. itu belum nemu. Dan emang pantes ada di sana skin apa skena underground punk, grindcore emang Iya. pantes ada di situ yang memberontak berontak. itu. Sama Hongkong lah mungkin ya. Iya itu deh. Hongkong. Skenanya di sana lebih United. Tapi Nepal murah kan di sana? Enggak pakai ini cek, masalah pakai kena visa cek. Oh, kena visa ya? Asia Tenggara doang yang nggak ada. Oh gitu. Nah, jadi Besok bisa kalau udah masuk apokalips. siap. Amin. Gua kirim ke sana. Baliknya nggak tahu. Dulu aja sana. Oh ya untuk Sadak listeners dan juga audiens Manusia Merdeka nih ya yang mau mungkin cari-cari rilisan fisik bisa langsung datang ke Apocalypse Records. Oh iya, lengkap banget di benar-benar. sini ya. Ada kaset pita, Kaset ada pita. CD, vinyl juga ya. Sepatu. Sepatu. Apalagi banget sih barang-barangnya di sini. Kaos Jaket jaket sepatu ya, banyak. Vibrator ada. Dildo ya. Dildo. Bagi yang kurang puas gitu, ya kan. Terus kalau ada band-band yang juga mau kerjasama untuk Kerjasama buat rilisan kita bisa distribusiin kok. Iya. Kalau lu udah punya rilisan, kita bisa distribusiin, ngebantu distribusi. Selama lu belum ada label, kita bisa ngobrol bareng di sini buat bagaimana cari jalan keluar yang sama-sama enak lah. lebih enak sih datang langsung ya. Lebih enak datang langsung. Apa alamatnya di mana? Di Jalan Kebun Mangga 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Masuk aja pasti ketemu Apokalips.
pasti ketemu juga sama orangnya. Dan yang mau rilisan merchandise-nya Warok, ada kaos kan? Ada Oh iya, merchandise sudah apa aja di waroknya? Baru kaos. kaos. Boxer nggak? Box belum. Boxer belum. Baru. Bandana gitu, bandana gue suka banget bandana. belum tar. Menyusul lah itu ya kayak gitu. Baru kaos dan ini akan mau rilis kaos baru lagi. Ya. Dengan Titel desain baru, yang baru. titel baru lagi dengan desain baru lagi. Coba kasih lihat dong tuh yang lama desainnya. Kasih lihat terus lihat kamera. Awas kamu kena kipas. Weh, ini Sementara desainnya. ya masih desain mentah. Tapi ini yang masih dijual ya? Masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada. ada Masih stoknya. bisa produksi. Kalau ada yang mau nih, ada yang pengen punya nih. Enggak ada yang bawa. Enggak. Takut buat diminta. Kira. Belum produksi lagi, stoknya habis. Wah, Oh belum Belum produksi lagi. lagi, ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau beli bisa, Bisa. PO ya. Bisa Dihubunginnya kemana? ke ke saya, bisa ke gue juga bisa. Dan nanti juga di Apokalips juga bakal bisa kok. Kita Ya, akan, siap. bisa kita akan bekerja sama buat mendistribusikan kok dengan harga yang sama di mereka. Siap. Pokoknya Apocalypse Record deh. ya. Shelter of Underground Movement. Ya, itu emang intinya di situ dari luar sih disebutnya Apokalips itu Shelter of Underground Movement. Iya. Jadi emang harus ngebuktiin lah Nah, setuju. sebagai nampung Ah. shelter tampung ya. Artinya bule soalnya ngebut. Penampungan. 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 Pergerakan underground underground. Oh, iya. gitu. Di Jakarta dan sekitar. Kadang-kadang susah kalau di emailin aku ya. Tapi nggak cuma Buat bule-bule ini nih. dari luar Jakarta juga ada banyak banget sih ya udah masukin lagu-lagu kita ya. Banyak banget. Banyak banget, ada Banyak dari banget. Kutai Kartanegara, Kutai Bali, Bali. Riau, Batam. Dan ini yang bukan yang nonton ya, yang ngedengerin satu handphone dia beramai-ramai nih. Iya, Ah, itu dengerin. nama istilahnya mendebar, Mendebar. mendengarkan bareng. Kayak juga tuh. Iya, dari luar kota nih semua nih. Ini kalau emang mau emang bener-bener di luar kota ada gigs yang udah bisa jalan, mau invite Warok bisa. Oh ya. Oh iya, Ah, bisa. Bisa santai lah, pokoknya yang penting Cair lah. mereka tidur nyaman, makan nyaman, Siap. ongkos nyaman Nyaman, juga. yaudah. Berangkat. Fix lah. tinggal hubungi aja manajernya tuh yang paling penting. Oke, siap. Iya. Gua juga ikut di antara mereka. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih buat Warok udah hadir ke Iya, Apokalips. makasih ya udah undang kami di Terima kasih. sini, Terima udah kasih. dipromoin, udah dikasih makan, udah apa, terus ya ini berarti banget deh buat kita buat Sama, kelanjutan warung kita lagi. juga sangat terima kasih. Ah. Warok udah jauh-jauh datang ke sini. Jangan cuma pas promo aja datangnya ya, main-main Enggak. terus ke sini gitu. Sering ke rumah Aceh. Bang Dai sering-sering mampir lagi ke sini ya Bang. Iya, iya. Oke, kalian semua juga kita welcome terus untuk Sunday Listeners dan jangan lupa subscribe juga channel apa? Manusia Merdeka. Manusia Ya? Merdeka. Ya, jangan lupa ya subscribe juga nih. Oke, siap. Belum aja. Siap. Di sini. Udah. Udah. Oke, gue Ica Dan gua Aceh. dan juga Warung. stay tune terus di Sunday FM dan juga Manusia Merdeka. Wih.